Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri a'zamati dzalika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dengan saya Pak Hasan pada pembelajaran PAI. Dan kali ini kita akan mempelajari bab tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Oke, selanjutnya perlu saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu memahami dan meyakini adanya hari akhir dan hikmahnya. Selanjutnya, indikator pencapaian materi pada kali ini. Yang pertama, memahami makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, periode hari akhir. Yang ketiga, hakikat hari kiamat. Yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Silahkan amati gambar berikut ini. Yang pertama, gambar 1.1 tentang gempa bumi. Gambar 1.2 tentang hujan meteor. Gambar 1.3 tentang gunung meletus. Gambar 1.4 tentang pengadilan. Yang selanjutnya, makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 177 dan Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk Allah, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, yang termaktub dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56.
Alam barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani oleh seorang mukmin yang akan terjadi sesudah mati antara lain. Yang pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 93, Al-Mu'min ayat 46, Fussilat ayat 30, Al-Ahqaf ayat 83 sampai 89. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Yang selanjutnya adalah kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Sedangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau, balau, kebingungan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Yang selanjutnya, periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Hasyr, hari perkumpulan, hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan. Yang ketiga, buku catatan yang akan diterima oleh setiap umat manusia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan, hari perhitungan dan hari penimbangan amal perbuatan. Yang kelima, As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Yang keenam, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang selanjutnya, balasan perbuatan baik dengan surga dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang selanjutnya, hakikat iman kepada hari akhir.
Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah yang pertama yaitu munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hikmah yang kedua, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Hikmah yang ketiga, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Hikmah yang keempat, yaitu menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Hikmah yang kelima, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Baik, anak sekalian, tak terasa pembelajaran kita sudah di ujung waktu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hari akhir dan memotivasi kita untuk selalu beramal soleh dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sebelum saya tutup, apabila Pak Hasan dalam menyampaikan materi kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kekhilafan, kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.